wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kolaborasi kami. Saya izin share screen dahulu ya. Apakah sudah terlihat share screen saya? Terlihat baik, Bu Gigi. Oke. Ini kerangka kurikulum informatika dari kelompok 4 kelas 11. Anggota kelompok yang pertama Pak Laili Hanafi dari SMP Negeri 2 Cepogo, Kabupaten Boyolali. Lalu saya sendiri, Bu Riven Gigi Afafa, SMP 14 Surakarta. Yang ketiga, Bu Aryati Priantari, SMP 2 Pangkah Tegal. Yang keempat, Ibu Herawati Nurnaningsih, SMP 3 Ambarawa. Yang kelima, Pak Marianto, SMP 2 Kepil Wonosobo. Yang keenam, Bu Nur Widianingsih, SMP Negeri 28 Purworejo. Yang ketujuh, Bapak Aji Pamoro, SMP Negeri 3 Tegal. Yang kedelapan, Pak David Nur Hidayanto, SMP 1 Jepara. Yang ke-9, Pak Nasrul Hafid, SMP 3 Jepara. Yang ke-10, Ibu Anissa Pieras Probosari, SMP 1 Jekulo Kudus. Yang ke-11, Ibu Titik Setianingsih, SMP 2 Pabelan, Kabupaten Semarang. Yang ke-12, Bapak Miftahul A'la, SMP 2 Padangan. Dan yang terakhir, Bapak Minanul Aziz, SMP Negeri 2 Kandang Serang. Langsung saja nggih, ini untuk analisis substansi materi kami mendapatkan elemen CP-nya adalah praktek lintas bidang dan TIK. Untuk praktek lintas bidang, kita memasukkan materinya yang aktivitas unplug bermain strategi, submaterinya bergotong royong untuk menghasilkan artefak komputasional, lalu kompetensinya siswa dapat menerapkan proses rekayasa. Level kognitifnya 3 karena kami rasa itu cukup susah ya. Terus yang kedua adalah TIK. TIK itu yang pertama materinya peramban dan search engine, submaterinya peramban. Kompetensinya adalah siswa dapat menggunakan peramban untuk mencari dan memilah informasi. Level kognitifnya 2. Lalu untuk yang terakhir masih TIK juga. Materinya aplikasi perkantoran, submateri perangkat lunak pengolah kata. Kompetensinya siswa mahir menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menghasilkan informasi. Level kognitifnya 2. Kemudian saya lanjutkan untuk perumusan TP dari substansi materi. Yang pertama untuk elemen CP PLP, submaterinya tadi bergotong royong untuk menghasilkan artefak komputasional. Tujuan pembelajarannya menyerapkan proses rekayasa. Lalu teknologi terkaitnya synthesizer dengan kode program. Untuk yang kedua adalah TIK, submaterinya peramban. Tujuan pembelajarannya menggunakan peramban untuk mencari dan memilah informasi. Peserta didik dapat mengirim pesan melalui email juga. Lalu untuk teknologi terkaitnya, gawai dapat berupa laptop atau telepon pintar, lalu koneksi internet, wifi atau modem. Yang ketiga, TIK, perangkat lunak pengolah kata. Peserta didik dapat menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menghasilkan informasi. Teknologinya smartphone, laptop atau PC yang terinstall perangkat lunak pengolah kata. Ini untuk desain P5 dari kelompok kami, yaitu temanya gaya hidup berkelanjutan. Nama proyeknya Hidup Sehat Investasi Masa Depan. Nah, topiknya adalah kampanye hidup bersih dan sehat untuk generasi masa depan yang lebih sehat dan kuat. Fokusnya adalah untuk profil pelajaran Pancasila yang kami ambil, mandiri, kreatif, bergotong royong. Nah, ini nanti untuk produknya adalah pembuatan video, poster, brosur tentang hidup sehat. Di sini ada sedikit timeline proyeknya dari kami. Untuk minggu pertama itu pengenalan P5, jadi P5 itu apa, dan lain-lain, lalu menjelaskan manfaat kegiatan. Untuk produknya, minggu pertama adalah rancangan produk seperti storyboard, skenario, dan lain-lain. Untuk minggu kedua, itu kita sudah mulai membuat produknya, produk berupa brosur, poster, video. Untuk minggu ketiga,
menampilkan hasil produk, yaitu brosur, poster, dan video. Jadi nanti untuk proyek individu itu ada brosur dan poster. Untuk proyek berkelompok itu nanti ada video. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dari kelompok 4. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan atau memberikan saran. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, Pak Wahyudi. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Bu Riven yang sama satu kota ini, Surakarta. Ya, Kalau Pak. jenengan 14 saya di satunya. Ya, salam buat ya. Budian, Pak. Oh siap. Terima kasih. Yang akan saya tanyakan begini Bu. Tadi kan saat di proyek P5 itu kan ada membuat brosur, membuat video, gitu. Oke, saya berarti, buka dulu ya Pak. Okay. Ini. Oke. Membuat poster, membuat video itu berarti Bapak Ibu guru atau mungkin tim P5 itu juga mengajarkan cara membuat posternya seperti apa. Terus berarti kan materi membuat poster. Terus ada lagi membuat video entah apa yang tadi di topiknya tadi, berarti kan membuat cara mungkin mengedit atau bagaimana biar menarik begitu atau bagaimana Bu Rifan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Wahyudi. Benar Pak, nanti untuk membuat brosur dan poster itu Bapak Ibu guru juga akan kita latih sedikit. Karena kan zaman sekarang pastinya Bapak Ibu guru sudah pada bisa ya pakai ya minimal Canva lah. Yang sederhana-sederhana mungkin sudah bisa. Terus kan anak-anak sekarang juga lebih pintar, kita yang penting jangan lelah untuk nge-share tutorial YouTube, pasti nanti mereka juga bisa untuk improvisasi juga. Terus untuk video itu nanti benar juga ngedit video, tapi sekarang kan anak-anak itu pintar banget Pak ngedit video, apalagi pakai HP, bisa pakai capcut, bisa pakai light motion atau apa. Itu bahkan anak-anak lebih pintar daripada kita. Kalau kita kan masih pakai cara konvensional ya, ngedit video ya enaknya pakai laptop atau komputer, tapi anak-anak tuh malah kalau pakai HP itu malah pinter banget, apalagi pakai efek jedak-jeduk gitu loh. Nah itu pinter banget itu anak-anak. Sekedar bikin story yang 30 detik atau misalnya bikin reels 2 menit 3 menit tuh pasti saya yakin anak-anak sudah pinter-pinter. Nah justru malah yang menjadi PR kita adalah kita harus mengajari ke Bapak Ibu guru yang menunggu nanti saat proyek itu bagaimana nanti semisal anak-anak bertanya, kan kadang-kadang anak-anak juga bertanya gitu kan. Nah itu bagaimana untuk mengatasinya gitu. Terus juga misalnya juga mengkondisikan kelasnya itu sih yang jadi PR, karena kadang-kadang kan kalau membuat video gitu kan rame ya. Terus rame ya, terus ya gitulah Pak. Kalau P5 kan memang biasanya kelas juga orang berarti termasuk tantangan kompetensi Bapak Ibu guru malahan ya. Iya. Kalau siswanya mungkin malah sudah familiar, sudah kalau ngedit mungkin bisa, tapi malah tantangan dari kompetensi Bapak Ibu guru yang belum. Ya, malah Bapak Ibu guru yang harus mengimbanginya ini untuk bisa membuat poster, brosur dan videonya ini. Oke, jadi intinya kan tiap-tiap materi tadi membuat poster ataupun brosur itu kan berarti tetap dari tim P5 memberikan materi juga ke anak gitu nggih. Iya, Pak. Rencana kami terima begitu. kasih. Nggih. Sama tutorial belum. Ini belum. Kalau yang kemarin di sekolah saya pengolahan plastik. Dan barang bekas. Terima kasih. Oke, matur suwun. Mungkin ada yang mau nambahin dari kelompok 4, Pak Marianto? Ya, silakan Pak Marianto. Monggo Pak
Pak Aziz. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain. Duriven yang nanya Pak Gagah. Ada Ibu Erna Waryati. Ya, silakan Bu Erna. Terima kasih Bu. Bu Rifan, ini saya bertanya. Oke Bu, monggo. Ini pelaksanaannya di sekolah panjenengan itu 1 bulan ya untuk yang proyek ini? 3 minggu. Rencananya 3 minggu. Ini belum. Oh, ini masih rencana Belum. Ya. Pelaksanaannya Bu. Suara kami. Jangan ngapunten Ibu noise. Ini karena kami juga sedang ada kegiatan di luar kelas. Gimana Bu? Maaf, bisa diulangi? Oke, karena kami di sekolah ini juga ada kegiatan kayak remedial dan sebagainya, jadi mengganggu suara. Gak apa-apa Bu, tempat saya ada lomba dance. Oke. Ini kami mau menanyakan pelaksanaannya untuk Yeni Jenengan ini berarti 1 bulan itu full untuk kegiatan P5 saja. Kalau Atau yang mau monggo. gimana? Kalau yang kemarin, ya kemarin 3 minggu Bu. Itu dari jam pertama sampai jam terakhir atau mungkin Ya. mulai jam berapa gitu? Jam pertama sampai jam terakhir. Oh, berarti kayak sistem blok gitu ya. Jadi 1 Ya. bulan ini untuk P5 Ya. saja. Ya. Oh, gitu. Karena di tempat kami itu sehari gitu jam terakhir itu untuk P5. Jadi mulai Selasa, Rabu, Kamis itu untuk P5. Itu juga Jadi sama seperti sama sekolahnya ya. Pak Laili Hanafi itu juga gitu. Jadi setiap hari kemarin gitu. Tapi sekolah kami memutuskan untuk sistem blok. Iya, iya, iya. Jadi ini yang nanti yang menunggu itu guru sesuai dengan jam mata pelajarannya. Oh, gitu nggih pelaksanaannya. Itu juga jadi PR buat kita. Kalau misalnya temanya P5 hanya dikuasai oleh beberapa guru itu kan agak susah juga. Nggih, kesulitan. Iya, 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 betul. Oh, nggih. Kalau sistem blok juga malah lebih enak kok, merdeka guru nih. Yang merdeka Pak, kalau yang PC ya puntang-panting. Bener. Iya, loh, Pak gini, saya kan juga ikut P5 juga di kelas 7, tapi kan saya juga ngajar di kelas 8 dan 9. Jadi yaitu mubat mabit kartu ngajar itu ditinggal saya kasih tugas nanti Wah, lah nek niku ngawasi kaya kelas 7. niku kaya Sama, kembang Bu. tebu niku. Harusnya dijadwal ya. Itu harus dijadwal. Jadi yang kelas 9 ya pas belajar P5 ya harusnya Iya, kelas 9 betul, dapat Pak. kosong. Oke, Demikian. jadi di tempat Berikan kami itu teh. kelas 7 itu P5, kegiatannya P5 jam terakhir, kelas 8 dan 9 itu pelajaran Pak, jadi ngajar. Nah ini yang bingungnya kalau gurunya cuman 1 untuk 3 level ini loh. Saya itu yang pontang-panting kadang, makanya P5 itu kadang saya serahkan ke guru yang lebih fak untuk ya cuman saya mungkin bantu ngawasi. Makanya gitu kan aja. untuk P5 ini kan harus ada modul project yang jelas. Oke. Dari awal itu kan istilahnya tahapan-tahapannya ada yang jelas gitu loh Bu. Jadi itu untuk meminimalisir resiko misalnya yang mendampingi P5 adalah guru bukan faknya gitu. Tapi kan ya kalau udah sepuh kan kita harus memberikan perhatian lebih. Iya, iya, betul. Iya. Masukkan sedikit Bu Riven. Iya, Sebenarnya bukan masalah fak dan tidaknya sih. Cuman masalahnya di sini P5 itu kan memang kayak tidak mengenal mata pelajaran. Jadi ya mau tidak mau Bapak Ibu guru itu harus bisa, dan ibaratnya kalau pepatah Jawa mengatakan guru itu kalau dikukulan ditiru. Jadi harus bisa ngono wae gitu nih. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Rifan untuk jawabannya. Iya. Terima kasih. Sami-sami Bu Erna. Iya. Iya. Pak Marianto nanya? nanya. Kok nanya? Jangan nanya dong Pak, nambahin Harusnya aja. nambahin Bapaknya. Kita ikut jam pelajaran Pak, jadi jadwalnya tidak berubah.
Jadi misalnya kayak di Solo kan ada mata pelajaran kesenian daerah itu hanya 1 minggu 1 jam. Jadi ya sudah, berarti minggunya hanya 1 jam. Kalau misalnya kayak bahasa Indonesia, matematika itu berarti bahasa Indonesia 6 jam, ya sudah, berarti 1 minggu 6 jam. Ada Ibu Penny. Silakan Bu Penny. Monggo kelompok 4 yang lain bisa membantu menjawab. Ini ada Ibu Penny yang Monggo Bu Penny. Bu Penny. Bu. Bu, apa kepencet? Oh, minta disapa doang kok. Ya, yang lain. Udah ya. Ada lagi? Sementara sampun Bu. Ya. Sukses mantap buat Bu Riven. Ya, Amin. Terima kasih, jadi Pak. sebenarnya untuk mengedit video itu memang kalau di Google Play Store itu banyak macamnya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa siswa bisa begitu cepat beradaptasi karena memang disediakan di handphone itu kan beberapa aplikasi ya. Jadi kalau misalnya gurunya baru bisa Master, mungkin siswanya sudah bisa pakai video yang mengedit videonya yang bisa memasukkan lagu langsung di dalam handphonenya. Jadi memang lebih cepat ya, lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita sehari, dia mungkin hanya beberapa menit saja sudah jadi, tinggal memasukkan file-filenya. Oh ini Bu Penny tanya ada di kolom chat Bu Riven. Oh ya, pertanyaan Bu Penny, untuk KBMP 5, guru atau fasilitatornya tim teaching atau bagaimana? Di kami itu ada tim inti, tapi sebenarnya semua timnya adalah guru kelas 7. Jadi semua guru kelas 7 bertanggung jawab untuk P5. Jadi ya seperti tadi, misalnya jam pertama, seperti saya kan hanya mengajar kelas 7 2 jam. Jadi saya menunggu P5 hanya 2 jam. Tapi itu secara tertulis ya. Tapi pada akhirnya kan kalau yang muda-muda kan udah yang muda-muda aja gitu kan, pasti akhirnya kita juga kalau pas kelas 9 nggak ada jam, kita juga nunggu. Gitu. Jadi multi talent ya. Kan anak muda harus berkarya, Bu. Iya, harus bisa multi talentnya sekarang ya. Ya. Ya, ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Saya menambahkan. Oh iya, Pak Laili silakan. Ibu, terima kasih. Bapak Ibu tahu teman-teman memang tim titik, tetapi setiap ganti P5 itu menandakan sehingga orang-orang yang pada bidang pada bidang teknologi ini, kemudian mereka menjadi tim pada P5 tahap pertama. Jadi di tahap kedua ada guru yang berbeda lagi, timnya beda lagi, sehingga mereka pas pada bidang masing-masing. Kita kemana? Sehingga mereka tidak total gaduh lah, ya. Ketika mengajar tidak total gaduh. Dan semua guru pengajar pasti itu menjadi tim, tetapi sesuai dengan haknya masing-masing. Demikian. Terima kasih. Halo. Halo. Oke, halo Pak. Masih bisa didengar ya? Bisa Pak, tapi noise-nya banyak. Oke. Iya, kita ke dulu. Banyak. Terima kasih. Sampun Ibu. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau tanya lagi untuk kelompok 4 atau sudah cukup? Cukup nggih? Bu Trina mungkin ada masukan untuk kelompok kami. Ya, saya lihat sudah bagus ini presentasinya, kemudian P5-nya. Mungkin kalau untuk video dan sebagainya itu kan tergantung dari kemampuan peserta menguasai aplikasi ya.
Jadi Ya. kita tidak harus mengharuskan dia bisa ini, bisa ini. Ya. Tapi kalau dia menguasainya itu ya tidak masalah. Ya. Ya. Kemudian dari bahasan untuk elemennya juga sudah bagus. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya yang terakhir adalah kelompok 3 ya. Siapa yang akan mempresentasikan?